Ya, shalom teman-teman yang terkasih, dimanapun kita berada. Semoga kita selalu ada dalam keadaan sehat, dan kita selalu ada dalam perlindungan Tuhan. Ya, puji Tuhan, kita kembali lagi di channel ini untuk kita menyaksikan sebuah kesaksian yang sangat menggetarkan hati, yang sangat menguatkan, yang sungguh luar biasa dari seorang murtadin. Ya, teman-teman yang terkasih, di sebuah keluarga yang sangat menjunjung tinggi nilai-nilai agama, lahirlah seorang muslimah yang sejak kecil dididik dengan disiplin dan ketaatan. Ia mempelajari ajaran agamanya dengan sungguh-sungguh, menghormati orang tuanya yang dikenal sebagai pribadi yang saleh dan taat beribadah. Tidak pernah terlintas dalam pikirannya bahwa suatu hari hidupnya akan berubah secara drastis. Namun sebuah peristiwa tak terduga terjadi. Saat menghadapi pergumulan dalam hidupnya, ia mendapat kesempatan untuk didoakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apa yang terjadi setelahnya membuatnya terkejut. Ia mengalami sesuatu yang ia yakini sebagai sebuah mujizat, sebuah pengalaman yang membawa damai, harapan, dan perubahan yang tidak pernah ia rasakan sebelumnya. Perjalanan pencariannya akan kebenaran membawanya semakin mengenali Yesus Kristus. Setelah melalui pergumulan batin yang panjang, ia mengambil keputusan yang besar dalam hidupnya, percaya kepada Tuhan Yesus dan menerima baptisan. Keputusan itu tidaklah mudah. Orang tua dan keluarganya menolak keras atas pilihannya. Bahkan hubungan yang selama ini sangat harmonis menjadi penuh tantangan. Ya, teman-teman yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kisah selengkap dari seorang muslimah ini? Mujizat apa yang ia alami hingga berani mempertaruhkan segalanya demi keyakinan barunya, yaitu percaya kepada Tuhan Yesus? Oleh sebab itu, mari kita sama-sama saksikan kesaksiannya sampai selesai. Kiranya melalui kesaksiannya ini, kita dikuatkan, diberkati, dan kita terus memuliakan Tuhan di dalam kehidupan kita. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita sama-sama saksikan kesaksian dari seorang murtadin ini. Selamat menonton, Tuhan Yesus memberkati. Halo semuanya, selamat siang. Puji Tuhan, kita masih diberi kesehatan, umur yang panjang oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizka Afriani, biasa dipanggil Rizka. Umur saya 27 tahun. Saya berasal dari Nusa Tenggara Barat di Bima, dan kebetulan sebelumnya saya adalah seorang Muslim. Saya dari keluarga Muslim, 100% Muslim. Gimana keluarga saya benar-benar orang yang taat agama semuanya, benar-benar yang nggak ada sampai yang melenceng ke keyakinan yang lain. Dan saya berasal dari keluarga yang memang benar-benar harus taat dengan agama, sholat, ngaji. Dari kecil memang benar-benar saya juga udah diajarin, dididik agama, harus ngaji, harus sholat. Kalau nggak ngaji dulu waktu itu pasti tuh dimarahin, pasti dihukum sama nenek ataupun sama ini orang tua. Saya 2023 saya ke Lombok. Di situ saya awalnya cuma mau kursus kecantikan waktu itu. Dengan berjalannya waktu, saya kursus, udah selesai juga. Dan sebelum itu juga saya mengalami hampir 3 tahunan saya mengalami penyakit non medis yang dirukyah berkali-kali, nggak mempan sama sekali, pakai obat Bima juga nggak mempan juga, cuma kayak udah kelarnya enak, nyaman, cuma sebentar habis itu kumat lagi. Sampai pernah waktu itu saya hilang beberapa kali. Kalau boleh dibilang itu ini ditutupin sama makhluk gaib sampai nggak ditemuin di mana-mana. Itu sehari baru saya langsung pulang ke rumah. Habis itu saya tuh sampai saking benar-benar udah kalang kabut ini itu tuh saya sampai
udah mau dimasukin ke rumah sakit jiwa. Saking saya kalau tiap hari itu saya nangis, saya teriak, pagi hari naik matahari saya udah kesurupan, teriak-teriak, terus sampai lari depan rumah pakai celana pendek, ini itu pun gak pakai kerudungan. Dulu tuh saya paling anti keluar rumah kalau tanpa kerudung. Saya tuh bener-bener yang menjaga penampilan gimana seorang muslim wanita yang memang keluar rumah harus berhijab, harus pakai sopan yang panjang gitu. Terus berjalannya waktu sempat udah capek, di posisi bener-bener capek sampai kayak ya Allah, saya capek kayak gini terus, saya mau normal kayak waktu sebelum saya diganggu 3 tahun. Benar-benar saya digangguin tiap hari, nggak bisa tidur nyenyak sama sekali. Kerjaan saya kuliah itu hancur semua. Sampai memang yang gangguin saya, yang ingin saya itu orang samping rumah dan sama orang di kantor juga ada waktu itu. Emang gak suka sama kayak di keluarga saya. Saya tuh orangnya bener-bener sangat lemah karena cepet nangis. Terus beda sama adik-adik saya yang benar-benar kuat gitu, kuat batin ya. Kalau saya cepet nangis, cepet tersinggung, cepet ini, jadi cepet diinin sama yang begituan. Akhirnya diukir berkali-kali, bener-bener gak mempan, pakai obat bima bener-bener gak mempan. Terus dibilang sama orang, banyak yang bilang coba deh nikah gitu, pasti bakalan cepat sembuh. Banyak orang yang kayak gitu, kalau nikah pasti dia sembuh, udah gak digangguin lagi. Atau enggak keluar kota deh, nyebrang pulau, pasti gak bakalan digangguin lagi juga gitu. Akhirnya karena udah memutuskan juga untuk resign di tempat kerja yang kemarin, akhirnya saya buat bisnis, mau bangun bisnis kecantikan salon waktu itu. Ke Lombok lah saya. Ke Lombok, di situ juga udah nggak terlalu yang saya kerasukan, udah nggak yang ini gitu kan. Emang bener sih ada kata orang yang kalau kita ngelewatin pulau lagi kita nggak bakalan kayak digangguin lagi gitu. Akhirnya ke sana, ke Lombok itu beberapa bulan benar-benar ini, terus balik lagi ke Bima, datang ke Lombok lagi itu akhir Desember itu lagi mau Natal. Di situ masih belum kenal Yesus, masih pakai yang benar-benar gimana orang muslimnya banget, masih jilbaban, masih pakai yang panjang-panjang pakaiannya. Sempat di 2023 akhir itu kita pernah Natal doa di situ juga saya baru pertama kali ketemu Kak Lali juga, dan ikut ibadah. Dulu tuh saya paling anti kayak nganterin adik-adik saya sekolah minggu, nganterin mereka komsel atau gimana. Dan kebetulan juga saya tinggal sama tante saya yang Nasrani. Kebetulan om saya juga dia adalah seorang gembala di sini gitu. Walaupun seorang gembala, seorang Nasrani, mereka tidak pernah yang namanya mengajarkan saya gimana, ayo masuk Kristen tuh udah, kamu udah dapetin surga loh, kamu udah diselamatkan, kamu bakalan masuk surga, kamu udah dijadiin surga nih sama Tuhan, orang Kristen gini gitu. Itu nggak ada sama sekali. Terus juga waktu mau pergi komsel ibadah komsel itu saya nggak pernah ikut, saya mending di rumah, jaga rumah. Terus ke gereja saya juga nggak, pokoknya acara Nasrani itu nggak pernah ikut selama saya ada di rumah tangga saya. Tapi cuma di rumah aja, walaupun saya ikut komsel ya cuma beberapa kali bisa gitu di situ. Akhirnya 2023 itu kita pernah Natal di situ. Waktu itu lagi doa, khusyuk banget. Di situ saya lagi ngobrol sama adik saya di situ, ngobrol bercanda. Tapi kok doanya mereka ini makin khusyuk, makin saya makin merasa merinding, nggak enak, kuping saya benar-benar ngerasain panas. Dan kebetulan tiba-tiba di situ kebayanglah muka orang yang ngejahatin saya kemarin. Di situ langsung lah saya ditepuk sama salah satu gembala juga, dibilang dalam nama Tuhan Yesus. Itu langsung kaget, langsung ngeberontak, kesurupan. Tapi di situ mereka makin doa. Di situ saya juga makin mereka doa, makin saya teriak, makin saya nggak suka. Terus dipegangin sama beberapa orang tuh benar-benar nggak mempan saking saya berontaknya. Padahal badan saya kecil di situ. Akhirnya beberapa orang mendoain,
Terus Pak Lalu juga langsung percikin air dalam nama Tuhan Yesus. Udah di situ langsung saya sadar gitu, sampai kayak saya meluk salah satu jemaat. Saya bilang, tante saya capek, tante kalau dihampir terus kayak gini, saya mau normal lagi gitu, saya capek kalau harus digangguin terus gitu. Saya bilang, akhirnya ketemu sama Pak Lalu, itu pertama kali saya ketemu sama Pak Lalu. Terus Pak Lalu langsung bilang kayak gini sama saya, kamu anak berapa? Kamu ini banyak mengalami kepahitan ya, gitu. Dia bilang. Di situ tiba-tiba saya langsung nangis. Saya tipe orang yang sangat pemalu. Terus saya yang gak suka ketemu orang banyak. Saya gak suka menceritakan kepribadian saya sama orang, entah itu mau dari keluarga, sahabat, atau pasangan. Dulu saya benar-benar orang yang tertutup. Kalau ada masalah, saya pendam sendiri. Saya marah sama orang, saya sakit sama keluarga saya, udah saya pendam sendiri, udah saya maafin gitu. Walaupun masih kayak ngebekas gitu. Kalau akhirnya ngomong di situ, kamu kayak banyak mengalami kepahitan ya. Di situ langsung nangis. Kok Lalu tahu? Setelah itu cerita sama Lalu sedikit nangis. Udah besok lusa kamu ini ya ke gereja. Kita doain kamu di sana. Di situ sebelum di dalam gereja, Pak Lalu urapinnya pakai minyak curah. Di situ kayak bener-bener saya muntah nggak apa-apa, nangis gitu, nangis-nangisnya, didoain juga sama Pak Lalu juga. Akhirnya keesokan harinya beberapa hari setelah itu, dari kejadian itu saya ke gereja. Itu pertama kali saya ke gereja seumur saya hidup tuh. Di situ pertama kali saya ke gereja. Nah, terus sama ini dibilang sama Pak Lalu, di situ ada kesaksian juga sama Pak Lalu, gimana Pak Lalu bilang saya punya kepahitan. Ya, saya benar-benar punya kepahitan Pak sama orang tua saya, sama keluarga saya, sahabat-sahabat saya, orang-orang terdekat yang saya percaya, bahkan sama pasangan saya juga Pak, saya mempunyai kepahitan. Tapi saya maafin Pak, saya udahin, tapi yang masih ngejangkau Pak di situ benar-benar nangis-nangisnya saya kesaksian sama Pak Lalu. Oh ya udah, akhirnya saya didoain sama Pak Lalu sama Pak Kardi waktu itu. Di situ Pak Kardi bilang sama saya, kamu mau sembuh? Iya Pak, saya mau sembuh. Tapi kamu harus percaya Tuhan, Yesus itu Tuhan yang bisa nyembuhin kamu. Iya Pak, saya cuma ngomong iya Pak, saya percaya kalau Yesus adalah Tuhan gitu. Dalam hati saya tuh saya bilang, kenapa saya harus percaya sama Yesus itu adalah Tuhan gitu. Sedangkan saya seorang Muslim, terus saya juga cuma percaya Yesus itu cuma nabi gitu. Ngapain saya harus percaya kalau Yesus itu Tuhan gitu. Saya aja seorang yang Muslim masih, soalnya saya masih belum bolong, masih belum yang ibadahnya saya juga masih belum 100% yang ingin sekali gitu. Ya, saya cuma bilang, karena saya mau sembuh, saya bilang kayak gini dalam hati, Tuhan, saya percaya kamu bisa nungguin saya tanpa kamu melihat latar belakang saya siapa. Saya percaya kamu bisa menyembuhkan semua orang tanpa kamu melihat juga siapa yang kamu menyembuhin. Tuhan, saya mau sembuh, saya mau hidup normal lagi, dan saya mengampuni semua orang yang menyakiti saya, entah dari orang tua, keluarga, sahabat, pasangan, bahkan saya mengampuni diri saya sendiri. Saya mengampuni saya punya banyak dosa Tuhan. Tapi di situ saya udah janji sama Tuhan, kalau saya emang udah bisa disembuhin, roh jahat yang di dalam tubuh saya ini bisa dihilangkan, dimusnahkan sama Engkau Tuhan. Saya janji saya mau lebih dekat, saya mau bertaubat lah gitu. Dan arti saya bertaubatnya itu sama keyakinan saya yang kemarin gitu. Akhirnya saya di situ diurapi, saya didoain, di situ yang nangis, yang teriak, tapi di situ nggak yang kayak kerasukan waktu beberapa tahun yang lalu. Biasanya saya kalau udah kerasukan saya joget-joget, nari-nari bali, saya teriak, saya yang kayak mau nyanyi pujian-pujian yang kayak layaknya seorang Kristen lah gitu. Akhirnya di situ saya disembuhin, saya juga dibekam juga. Setelah itu akhirnya saya kayak udah kayak badan saya tubuh saya ringan, enteng, saya bisa tidur nyenyak. Biasanya saya nggak yang bisa tidur sampai kayak jam 2 jam 3 tuh saya baru bisa tidur waktu itu. Akhirnya selama beberapa hari itu kenapa ya di FYP TikTok saya tuh kata-kata rohani semua, terus kenapa juga pujian-pujian ini terus yang waktu saya scroll tiba-tiba tuh rohani semua gitu. Tapi di situ nggak ada yang buat saya mau masuk
mau masuk ke Nasrani waktu itu. Kebetulan juga saya seneng sama pujian rohani itu yang betapa hatiku, itu yang benar-benar menyentuh hati saya waktu itu. Kayak kata-katanya setiap lirik itu benar-benar mengandung makna yang benar-benar buat saya nangis subuk-subukan sampai kayak Tuhan kan gak punya apa-apa loh buat saya ini sama Tuhan gitu. Kalau emang ini pakai hidup saya Tuhan sebagai alatmu yang emang mau kamu pakai gitu. Akhirnya di situ sering sampai di videoin juga sama adik saya, sampai dikirimin ke grup gereja komselnya gitu waktu itu. Akhirnya kayak beberapa minggu itu adik sepupu saya yang pertama itu mau dibaptis sama bapaknya. Adik sepupu yang terakhir belum bilang waktu itu, Kak, Oti, kamu hari Jumat dibaptis ya sama papa, sama Pak Lalu gitu. Saya dalam hati saya bilang, saya juga dong mau dibaptis, tapi nggak bisa keluar waktu itu, kata saya nggak bisa keluar. Akhirnya setelah saya kelar mandi sekitaran jam 10 setengah 11 waktu itu, Kak, mau nggak ikut baptis juga sama Uti, kayak gitu. Dan nanti kok tahu ya, kok Tuhan tahu ya apa yang saya mau, apa yang sama ini gitu. Ya Uti saya mau gitu, saya mau dibaptis juga gitu. Akhirnya dia WA papanya, dia bilang ini bener nggak Kariska mau dibaptis juga gitu. Iya bener. Terus kenapa yang membuat Kariska pengen dibaptis gitu? Apa perjanjian kamu sama Tuhan buat kamu mau masuk Nasrani? Langsung saya kasih tahu sama adik saya, saya mau dibaptis benar-benar dari hati saya, bukan karena siapapun, bukan karena apapun, bukan karena diingin apa gitu, enggak, saya dari hati sendiri. Ketika manusia lain menjatuhkan saya, tapi Tuhan yang angkat saya lagi. Ketika saya kehilangan arah, Tuhan yang beri jalan. Dan ketika saya merasa saya tidak bisa diselamatkan lagi, saya tidak bisa disembuhkan lagi, tapi Tuhan sembuhkan saya. Di situ saya sambil nangis, saya ngetik itu benar-benar kayak yang Tuhan, saya mau ke Tuhan gitu. Akhirnya malamnya saya di konseling sama om saya, dibilang Tuhan tuh kayak gini, terus ya saya mau, terus juga kamu jangan mau aja benar-benar dari hati ya. Iya om, benar-benar dari hati, bisa benar-benar dari hati. Itu saya tuh gak mudah loh, jadi orang Kristen tuh gak mudah loh gitu. Kamu bakalan dijauhin sama teman kamu, terus musuhmu itu adalah si isi rumahmu. Ya om, di situ benar-benar mau. Saya benar-benar mau karena dari hati saya sendiri, om, bukan karena siapapun. Oke, dan akhirnya besok saya dibaptis hari Jumat tanggal 19 Januari. Tapi sebelum itu, beberapa jam sebelum itu ada kejadian saya sama orang tua saya, kita teleponan. Kebetulan saya curhat sama sahabat saya, malam harinya saya mau pindah keyakinan. Karena sahabat saya ke rumah pagi-pagi dia nangis kasih tahu sama orang tua saya. Orang tua saya telepon saya ngomong di situ, dibilang, ngapain kamu mau masuk ini Kristen? Enggak kenapa-kenapa. Terus kenapa alasannya? Emang dari hati. Di situ nggak bilang karena apa, karena gimana gitu kan. Dari hati Pak, benar-benar dari hati. Rizka mau pindah keyakinan memang dari hati, bukan karena siapapun, bukan karena disuruh bibi atau om. Terus Rizka merasa nyaman Pak, merasa tenang gitu. Di saat kayak dengan lagu pujian atau apa, saya merasa tenang gitu. Makanya kamu sholat Pak, Rizka sholat gitu. Kita sholat, Rizka yasinan gitu. Rizka selalu istighfar, selalu ini gitu kan. Benar-benar Rizka mau dengan keyakinan kita sendiri, dari hati kita sendiri. Terus dibilang lah sama mama di situ, sama adik, bukan, kalian itu jin-jin lagi deh, iblis-iblis lagi deh masuk kamu ini itu. Enggak, benar-benar bukan karena iblis atau siapapun. Biasanya saya di situ kalau dia nggak mungkin sama dikerasi sama orang tua, pasti saya ikutan keras, ikutan membantah gitu. Saya tipe orang yang sangat keras waktu itu. Akhirnya saat itu benar-benar ngotot. Oh ya udah, kalau kamu memang ngotot, kamu mau ini pindah keyakinan, terserah kamu.
dengan satu catatan, kamu udah bukan anak saya lagi, kamu keluar dari kakak. Itu kata papa gitu. Tapi di situ kayak bener-bener gak ada emosi sama papa, gak ada emosi sama mama, bener-bener ngerasain tenang, kayak gak punya masalah lagi, gak ada ngomong ngebahas apapun sama orang tua. Akhirnya setelah itu saya langsung dibaptis. Beberapa jam setelah itu saya baptis. Pas waktu lagi dibaptis pun saya didoain sama pendeta waktu itu. Saya juga berdoa pas waktu lagi dibaptis. Saya bilang, Tuhan, ampuni saya merasa juga hidup saya salah selama ini. Saya mengampuni kedua orang tua saya, mengampuni semua orang yang pernah nyakitin saya, yang pernah jahatin saya, Tuhan. Saya mau sembuh. Kalaupun ada orang jahat yang masih menempel dalam tubuh saya ini, Tuhan, tolong hancurkan, Tuhan, dan tolong kembalikan kepada orang yang telah mengirimnya. Kalau memang penyakit saya kemarin memang datangnya dari Engkau yang memang untuk membuat saya ingin dekat dengan Tuhan, karena mungkin saya punya banyak salah, Tuhan, saya minta maaf, saya mau bertaubat, hilangkan, sembuhkan, Tuhan, saya bilang kayak gitu. Mulai hari ini dan seterusnya, kuatkan iman saya mau lebih dekat dengan Tuhan, saya mau sembuh, Tuhan, dan saya mengampuni semua yang pernah nyakitin saya. Di situ saya mau muntah, tapi saya paham masih malu kan di kolam. Akhirnya minum perjamuan, anggur perjamuan pertama kali, di situ saya muntah. Terus juga waktu itu saya dapat roti perjamuan pertama saya lupa detail kata-katanya seperti apa, tapi yang saya cuma ingat itu beberapa, berjalanlah terus atau gimana, karena kamu tuh udah ada di jalan yang benar gitu. Terus kayak, puji Tuhan, kayak saya langsung tersentuh sama kata-kata itu. Dan itu akhirnya setiap pas aku mau pulang, perjalanan pulang, itu sampai mau kesini, ini bener gak ya, saya udah dibaptis, bener gak sih, saya sudah pindah keyakinan gitu. Jadi itu kayak, saya masih lihat nama baptis saya aja tuh kayak masih yang, ini apa ya maksudnya. Kebetulan nama baptis saya adalah Elizabeth, itu hatiku untuk Tuhan. Kenapa ya? Akhirnya kepikiran di situ, oh iya ya, dulu hati saya gak ada tuh untuk Tuhan, hati saya hanya untuk orang lain, hati saya untuk orang-orang yang gak pernah ngasih feedback lagi ke saya, kayak bagaimana baiknya saya, tulisnya saya, tapi mereka malah nyakitin saya, mereka malah kayak yang nusuk saya dari belakang gitu. Akhirnya itu, oh iya, mungkin di kehidupan saya yang baru ini, hati saya sekarang untuk Tuhan. Akhirnya berjalannya waktu, saya ikut gereja, terus saya mulai belajar pelayanan juga. Di situ saya masih jadi singer juga waktu itu. Tapi waktu itu bulan 2 ada kejadian yang mengharuskan saya untuk kesaksian di keluarga besar saya. Orang tua saya datang ke Lombok menjemput saya, itu karena keteledoran saya sih. Tapi saya memang benar-benar mau ngomong ke keluarga itu pas waktu lebaran tahun ini yang sama kesaksian sama keluarga, sama bilang kalau saya memang udah tidak keyakinan, tapi Tuhan berkehendak lain, mungkin rencana Tuhan lebih cepat gitu daripada yang saya mau lakukan. Akhirnya di situ orang tua datang sama sepupu, gini cerita, Pak, saya mau benar-benar mau ini gitu. Akhirnya di situ benar-benar nangis, sujud di hadapan Papa, saya minta maaf. Terus saya disuruh nggak mau pulang, dibawa pulang ke Bima. Saya belum mau pulang, saya masih mau di sini, saya masih mau belajar lagi. Sampai ini saya pulang ketika saya sudah siap, ketika saya sudah jadi orang. Waktu itu bilang, enggak, mau kamu hidup mau mati, apa pokoknya harus bawa kamu pulang. Pokoknya kamu harus kesaksian sama keluarga, gimana itu terserah kamu gitu. Kamu mau ngotot sampai keyakinan kamu, saya tetap di belakang kamu. Papa bilang kayak gitu. Walaupun di situ nadanya Papa tuh benar-benar kayak marah, ibaratnya mau kayak memukul saya gitu, tapi ketahan karena saya juga orang yang keras juga. Akhirnya esokan harinya saya pulang ke Bima, tapi saya juga masih heran pas waktu itu, di saat ada pergumulan yang luar biasa, ini bukan tentang pergumulan yang cuma secuil, tapi ini masalah besar gitu, masalah keyakinan. Ini harus ketemu dengan keluarga besar semua. Tapi puji Tuhan itu dalam perjalanan sampai saya ketemu keluarga, saya merasa tenang, saya nggak ngerasain takut sama sekali. Dulu saya adalah tipe orang yang takutan,
kalau dimarahin, saya cepet nangis, ketemu orang banyak di sidang sama keluarga, saya takut, saya pasti nangis. Tapi puji Tuhan di situ saya benar-benar tenang, damai, nggak ada yang saya benci sama orang tua saya, nggak ada saya ini sama keluarga saya tuh nggak ada sama sekali. Nyampe Bima pun sidang 3 kali sama keluarga besar, saya ditemuin Ustadz 3 kali. Akhirnya dia sempat cekcok sama Ustadz, kenapa kamu mau masuk agama Kristen? Emang karena dari hati, bukan karena siapapun gitu. Apa yang membuat kamu mau gitu? Ya karena saya nyaman, saya merasa nyaman, terus saya merasa saya merasa mengasihi, saya merasa Tuhan baik sama saya, terus saya gimana saya disembuhkan sama Tuhan, saya bilang kayak gitu. Makanya kamu tuh sholat, kamu kurang sholat, ya saya sholat kok, masa iya saya harus ngasih tahu ke keluarga kalau saya sholat? Enggak kan, gitu saya bilang. Pokoknya itu saya bener-bener ya ngoceh sama Ustadz, saya lawan Ustadz, saya lawan keluarga besar saya orang-orang yang sangat taat agama, keluarga besar saya itu orang-orang yang sangat keras. Pokoknya saya itu saat itu bener-bener di kadang cinta, ibarat katanya. Saya sendiri nggak ada didampingin sama orang-orang gereja atau kenapa, saya benar-benar sendiri, tapi puji Tuhan, Roh Kudus tuntun saya, Tuhan jaga saya, Tuhan benar-benar penuhin kasih dalam hati saya. Di situ tatapan keluarga saya benar-benar sinis, benar-benar kayak ibaratnya mau makan, mau cakar, mau hantam saya waktu itu. Tapi saya benar-benar kayak yang ngotot, saya kalau masuk ini kenapa gitu, apa masalahnya? Kan sekarang udah bebas dong mau mau pilih keyakinan sudah 17 tahun ke atas loh gitu. Jadi terserah saya kalau mau pilih keyakinan yang mana gitu, yang membuat saya yakin sama Tuhan gitu. Akhirnya di situ ngobrol-ngobrol, cekcok, sampai saya bilang, Pak Ustadz udah selesai, saya mau pulang gitu. Udah saya pulang, saya cuma di situ salim sama nenek saya. Balik lagi ke rumah, terus kesaksian kedua sama keluarga, disidang sama keluarga lagi, sama Ustadz lagi waktu itu. Dibilang lagi, cekcok lagi saya sama Ustadz, pagi itu, terus saya bilang sama ketemu Ustadz, kenapa ketika saya masuk agama lain, saya pindah keyakinan, disidang seperti saya orang yang melakukan kesalahan besar, saya berzina, saya merebut hak milik orang lain, saya membuat keluarga sangat malu, ini itu gitu. Kenapa ketika keluarga saya melakukan kesalahan, kenapa tidak disidang gitu? Kenapa cuma saya, sepupu-sepupu saya yang lain pas waktu melakukan kesalahan yang besar yang melalui keluarga, kenapa nggak disidang gitu? Kenapa cuma saya gitu? Kenapa cuma saya selalu dihakimi sama kalian semua? Di situ benar-benar saya cekcok sama papa di situ, tante saya di situ sama Pak Ustadz ini itu. Akhirnya cekcok, saya bilang Pak Ustadz udah selesai sama pulang. Gitu. Langsung pulang tanpa saya basa-basi lagi. Malamnya papa bilang, papa ke kamar, ini yang terakhir papa minta sama kamu, terserah kamu mau pindah keyakinan, kamu mau kayak gimana pun itu udah terserah kamu. Coba pikir-pikir lagi, gimana papa ngebesarin kamu dengan kasih sayang, gimana papa sampai nyekolahin kamu juga, gimana keluarga besar sayang sama kamu gitu. Ayolah mikir gitu, jangan kamu pakai ego kamu. Enggak Pak, ini benar-benar murni, Risa mau sendiri, Risa merasa nyaman, Risa merasa Tuhan baik sama Risa, Risa disembuhin sama Tuhan waktu itu. Karena di situ tuh papa nonton, papa ini gitu, papa mau akhirnya balik lagi gitu. Tapi dengan keyakinan saya dari hati saya, papa bisa benar-benar mau sampai akhirnya misalnya sekarang kayak gimana pun dia tetap milih sama keyakinan saya sekarang segala itu. Akhirnya oke terserah kamu, tapi mau minta satu, besok terakhir apa yang papa mau kamu lakuin gitu. Setelah itu terserah kamu mau pergi kemanapun terserah, dan kamu udah beranak saya, kamu harus keluar dari rumah ini karena saya nggak mau ada orang yang murtad di rumah ini. Itu papa bilang waktu itu. Akhirnya di situ kayak nggak ada marah sama papa, cuma kayak diem, ya oke, iya Pak gitu. Akhirnya papa turun dan di situ cuma kayak nangis, doa sama Tuhan, cerita sama Tuhan, nangis dan berkata sama Tuhan gitu. Tuhan kuatkan iman saya, Tuhan kalau saya benar-benar mau ikut Tuhan sampai selama-lamanya, jamaah kedua orang tua saya, agar mereka juga mau menerima saya keputusan
saya untuk tetap milih Tuhan gitu. Keesokannya saya di sidang ketiga kalinya terakhir keluarga besar, terus sama Ustadz yang bakal rupiah saya. Di situ saya dirukiah, saya dibuka mata batinnya, dibilang sama Ustadz, udah nggak ada siapa-siapa lagi di dalam tubuhnya dia. Emang ini pure kemauan dia sendiri untuk milih keyakinannya ini. Nggak ada lagi kayak yang gangguan iblis yang kemarin, bener-bener pure aja. Di situ saya cuma dibuka mata batinnya, saya nangis itu, nangisnya karena saya menceritakan gimana orang itu mau membuat hidup saya hancur. Dia mencintai saya seperti ini, kenapa gitu. Saya diceritain di muka mata batin saya gitu. Akhirnya tahu kenapa dua orang itu ngelakuin hal tersebut sama saya. Dan puji Tuhan saya kayak bener-bener merasa nangis aja. Saya Tuhan, terima kasih karena mujizat Tuhan yang emang bener-bener nyembuhin saya dibebaskan dari roh jahat kemarin, dan terbukti di depan semua keluarga itu bukan karena iblis. Saya pindah keyakinan benar-benar dari hati, dan gimana Tuhan ngasih mujizat buat saya itu yang luar biasa. Akhirnya di situ Papa datang lagi ngomong sama saya dengan nada yang sangat keras waktu itu, dan bilang, kamu kapan mau keluar dari rumah? Dengan emosinya, kamu kapan mau keluar dari rumah? Saya nggak mau lama-lama ada orang murid di rumah ini. Urus semua apa yang kamu mau urus, pergi dari rumah ini. Itu kayak yang Tuhan, sabar. Di situ kayak dulu yang nangis sama Tuhan, gak pernah ada cerita ke siapapun. Dan saya juga waktu itu pas lagi saya pulang di Bima, yang biasanya mungkin saya mau kemana aja, nggak ada yang liatin, papa kan nungguin di depan rumah, di depan gerbang. Tapi kalau saya pulang kemana-mana, papa kan selalu kasih nungguin sama mama nungguin. Dan juga saya nyari Tuhan waktu itu di Bima. Saya ke gereja sendiri, saya gereja diam-diam sampai saya ketahuan juga. Tapi saya tetap ngotot, saya gereja, saya ikut ibadah. Dan puji Tuhannya, saya dipulihkan sama Tuhan luar biasa, yang saya sudah benar-benar putus asa waktu itu. Saya sempat doa waktu di sujud akhir saya, waktu saya masih keyakinan sebelumnya, ya Allah, saya mau sembuh, saya mau biar saya aja Tuhan yang ngerasain sakit ini, jangan lagi keluarga saya gitu. Walaupun orang gak suka sama keluarga saya, mereka menjahatin saya, gak apa-apa, jahatin saya itu Tuhan, dan keluarga saya yang ngerasain sakit apa yang saya rasain biar saya aja gitu. Tapi kayak saya bilang, kalau emang saya udah meninggal karena penyakit ini Tuhan, gak apa-apa saya ikhlas, tapi jangan sampai dia ngambil keluarga saya lagi, cukup saya aja gitu. Saya bilang sampai kayaknya sudah pasrah, sampai kayak gitu, udah gak ada yang bisa nolongin saya waktu itu. Gimana saya tiap hari saya nangis teriak, susah tidur, saya nggak bisa kemana-mana, saya sampai kayak kemana-mana tuh selalu dijaga sama teman-teman saya nggak bebas gitu. Sore mau maghrib saya udah kumat lagi, pagi sudah kumat, pokoknya saya benar-benar yang udah pasrah. Jadi pasrah sampai bilang saya papa, saya udah capek loh kayak gini, saya udah mau hidup normal lagi, saya capek kayak nangis kayak gini terus, teriak-teriak kayak orang gila, lari-lari depan rumah, depan jalan raya, dilihatin sama tetangga, semua orang. Saya capek, saya malu gitu. Tapi puji Tuhan, Tuhan mulihin saya, Tuhan hancurin penyakit yang ada di dalam tubuh saya, dan sampai sekarang udah nggak ada yang gimana-gimana lagi dalam tubuh saya. Benar saya dipulihkan sama Tuhan. Dan selama beberapa bulan, gimana saya sudah mengenal Tuhan, saya dipercaya sama Tuhan untuk pelayanan. Tuhan kenapa saya dipakai untuk pelayanan gitu. Saya nggak tahu apa-apa, saya nggak tahu harus kayak bagaimana gitu. Kalau saya pelayanan, saya singer, belum kayak ngerasain gimana hadirat Tuhan, gimana kudus, gimana ini. Tapi setelah berjalannya waktu, saya benar-benar ngerasain itu semua. Saya ngerasain Roh Kudus membantu saya, gimana mujizat Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Setelah saya kenal Tuhan,
Tuhan pakai saya, dan puji Tuhan sekarang saya lagi ngejalanin kuliah S2 teologi di STT Kingdom Jakarta, dan Tuhan tuh luar biasa mendekatin saya, pakai saya luar biasa sampai saya bisa kenal dengan orang-orang hebat yang luar biasa. Saya dikenal saya bisa mengenal Tuhan lewat lewat pelayanan saya juga. Sekarang saya lagi pelayanan, lagi sharing firman juga di anak-anak remaja juga. Saya juga lagi belajar sharing firman sama anak-anak remaja, dan banyak sekali puji Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Setelah saya mengenal Tuhan, di mana saya disembuhkan, saya dikenalkan sama Tuhan dengan orang-orang hebat, saya dipakai Tuhan, saya mendapatkan beasiswa untuk sekolah Alkitab. Terus saya gimana bisa ngerasain gimana saya punya rasa kasih yang luar biasa. Aku kasih dulu saya bener-bener kayak yang punya kasih itu cuma udah sebatas kasih biasa aja, tapi sekarang sama siapapun saya ngerasain bener-bener kasih, gimana orang mau ngakinin saya, orang menghujat saya, nggak ada saya mau ngebales lagi buat kayak Rizkan dulu yang jahat kayak gimana ya, untuk oke aku nggak harus balas dendam. Bener-bener saya ngerasain bener-bener kasih itu yang kayak tidak harus kamu membalas itu dengan dendam lagi, dengan kejahatan lagi, tapi doain mereka, berkati mereka lewat doa. Dan saya ngerasain ketika saya tuh berkati orang lewat doa, musuh-musuh saya kemarin setelah saya dihakimi, saya dihujat habis-habisan sama keluarga, sama sahabat-sahabat saya, ada yang saya lihat langsung, saya mendengarin langsung gimana Tuhan ngasih ujian lagi ke orang itu, ngerasain apa yang telah dihakimin ke saya, diomongin ke saya, dia ngerasain. Tapi sebenarnya ini juga kayak yang Tuhan, semoga mereka yang ngelakuin yang hakimin saya, mereka tidak pernah merasakan apa yang saya rasain ketika mereka menghakimin saya. Jadi luar biasa, sampai hari ini saya masih diberi mujizat yang luar biasa sama Tuhan, tuh luar biasa. Sampai saya bilang sama Tuhan, kayak yang saya mendapatkan beasiswa, saya sampai bisa ngerasain melayani, jadi pelayan Tuhan, saya belajar di pelayanan Tuhan. Saya bilang, Tuhan, kenapa kamu pakai hidup saya sampai sejauh ini? Apa tujuannya Tuhan? Tapi kalau memang tujuan Tuhan pakai saya untuk menyebarkan kebenaran firman Tuhan, pakai saya, dan saya mau melakukan itu, dan tolong kuatkan iman saya, jika saya tetap wanita yang punya rasa kasih, yang punya rasa belas kasih yang luar biasa lagi, wanita yang punya rasa sabar lagi Tuhan, dan kuatkan baru saya. Dan selalu bilang sama Tuhan, Tuhan, sampai sejauh ini saya yakin Tuhan bahwa saya sampai sejauh ini tidak untuk yang sia-sia, tapi pasti ada kado yang luar biasa yang tidak saya sangka-sangka ke depannya. Sekian kesaksian dari saya, gimana saya mengenal Tuhan, dan gimana saya mendapatkan mujizat Tuhan yang luar biasa, gimana saya disembuhkan oleh Tuhan. Terima kasih. Ya, puji Tuhan. Terima kasih. Ya, teman-teman yang terkasih, demikianlah kesaksian perjalanan iman seorang muslimah yang harus menghadapi penolakan dari orang-orang terdekat setelah memutuskan untuk mengikuti Tuhan Yesus. Di tengah berbagai tantangan dan air mata, ia tetap berpegang pada imannya karena telah mengalami sendiri kasih, damai sejahtera, dan pertolongan Tuhan dalam hidupnya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa setiap orang memiliki perjalanan rohani yang unik. Apapun latar belakang seseorang, Tuhan sanggup menjamah hati dan mengubah kehidupan dengan cara yang tidak pernah diduga sebelumnya. Firman Tuhan berkata, jawab Yesus, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Yohanes 14 ayat 6. Sebab begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Semuanya itu kutuliskan kepada kamu, supaya kamu beroleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Yohanes 16 ayat 33. Ya teman-teman yang terkasih, kiranya kesaksian ini
dan ayat firman Tuhan yang kita sudah dengarkan bersama boleh memberkati kita, menguatkan iman, dan mengingatkan kita bahwa Tuhan selalu menyertai setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Ya, saya harap teman-teman terus dukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, subscribe, dan juga dibagikan kesaksian ini kepada keluarga, kawan, dan kenalan, sehingga mereka juga diberkati, dikuatkan, dan mereka boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.